kurikulum perguruan tinggi, itu tujuannya bukan menghasilkan pengusaha, tujuannya menghasilkan seorang ilmuwan. Nggak peduli soal bisnis. Jadi kita mesti sadari kurikulumnya sudah tidak sesuai. Kita kasih solusi. Akhirnya saya mendatangkan, bisa dibilang nih, yang punya atau bosnya Purwadika School. Wah, mantap Pak Purwa. Keren, saya suka kampus Anda itu betul-betul bisa membangun bangsa kita. Banyak orang-orang yang lahir di Purwadika School gitu ya. Amin. Nah, tapi memang saya akan bahas dari pertama kali bukan dari sini Pak. Oke. Anda tahu teori ini Pak ya? Anda kan guru juga Pak ya? Ya, tapi saya lebih ke guru computer science. Oke. Ini marketing. Tapi Marketing. saya belajar sebagai pengusaha. Karena kan memang Purwadika School kan bisa dibilang banyak menerbitkan atau melahirkan pengusaha-pengusaha kan. Startup dulu. Walaupun kita ada jurusan digital marketing. Ada ya? Tapi sudah digital kan. Betul. Nah, gini teman-teman, sebelum kita bahas, saya punya pengalaman yang cukup sedih atau mungkin nggak tahu lah namanya apa tentang teori 4P ini. Nanti saya ceritakan. Tapi Anda pastikan sampai akhir. Kenapa? Karena nanti Anda kalau nyimak, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa membawa Anda untuk mendapatkan scholarship atau beasiswa buat 3 orang, Be. Ya. Dahsyat. Nilainya berapa? Hampir 30 juta ya? Kalau yang offline 46 juta ya. Wow. Yeah. Nah itu tuh dibagikan dengan cuma-cuma untuk 3 orang. Nanti ya kuisnya pokoknya sesuai dengan obrolan yang kita bahas di episode ini ya. Jadi gini Pak, saya pernah bahas konten kayak gini. Teori 4P. Karena kan menurut saya ini adalah bahas produk ya. Udah produk, place, price, promotion gitu ya. Harusnya tahun 80, 90 tuh udah gak dibahas lagi. Sementara banyak orang yang masih pakai ini gitu loh. Nah saya pernah bahas nih Pak. Ini kan Anda kan punya kampus. Saya pernah diserang, nggak tahu deh dosen-dosen yang menyerang saya apakah dosen dari dosen yang kerja di tempat Anda apa gimana ya, nggak tahu. Saya pernah bilang bahwa kayak bagi Anda yang masih menggunakan strategi kayak gini, Anda sudah ketinggalan zaman, Anda begini. Hati-hati bisnis Anda omsetnya kalau kecil jangan baper. Teori ini udah nggak berguna. Memang omongan saya waktu itu agak menggebu-gebu kan. Betul. Diserang sama dosen Pak. Anda kemarin sore tahu apa Anda bocah ingusan. Saya dosen tersinggung. Karena bahasa saya memang bagi Anda yang masih mengajarkan teori ini, pengajar langsung responsif. Betul. Nah maksud saya gini Pak. Saya pernah ngundang dosen dari salah satu universitas di Indonesia. Saya nggak mau nyebutin namanya. Beliau itu cukup bisa dibilang melek akan ekosistem. Ternyata dia secara internal juga lumayan debat sama mungkin rektornya, sama apa segala macam gara-gara dosen ini futuristik atau ekosistem banget. Ketika ada perubahan ya dia melek, dia learning, dia coba adjust gitu. Tapi ternyata di sebuah kampus nggak bisa, kamu harus ikut kurikulum. Kacamata kuda gitu loh. Makanya saya datangkan Anda pebisnis zaman sekarang nih. Bahaya Pak kalau memang masih menggunakan pola-pola lama gitu Pak. Betul. Nah coba deh kita bahas dari awal deh. Sejarah dari Purwadika School sampai gimana cara menyikapinya. Apalagi Anda punya program bukan 4 tahun tapi 12 minggu. Betul. 12 minggu gimana mau pinter Pak? Iya. Yang 4 tahun aja banyak yang mundur. Bapak pernah dengar nggak orang bisa melatih renang dalam beberapa jam langsung bisa berenang? Zaman sekarang kalau pelatih yang jago ya. Oke, tahu. Nggak perlu berbulan-bulan. Jadi sama hal belajar bela diri pun demikian. Semakin gurunya mengerti intisari suatu ilmu, dia akan tahu cara mengajarnya bagaimana. Oke. Iya kan? Oke. Iya. Dan itu gimana cara penerapannya? Kan kurikulum yang 4 tahun misalkan disingkat jadi 12 minggu itu kan apa ya, kan banyak yang kebuang. Nggak mungkin ngomongnya tiba-tiba sehari belajar dari subuh sampai subuh. Iya. Jadi gini, kita memang kan training di Purwadika itu agak spesifik ya, fokus. Oke. Jadi kalau di kita tuh misalkan bisa belajar digital marketing. Jadi kita fokus belajarnya 12 minggu hanya tentang marketing. Oke, nanti kita bahas ya program itu apa aja ya. Ya, nanti ada lagi ya semuanya karena spesifik pelajarannya. Mungkin kalau di universitas itu terlalu broad ya. Pelajarannya meluas segala sesuatu yang sebetulnya hanya additional atau cuma ya sebenarnya nggak begitu perlu ya. Jadi saya rasa fokusnya terlalu lebar, terlalu luas. Oke. Gitu. Sip. Tahan dulu Pak ya, karena memang teman-teman penasaran sama programnya apa, bahkan ada terobosan baru, beasiswa juga ya. Nah, kita bahas dari awal gini Pak.
because people wanna hear people's story gitu ya. Orang-orang pengen dengerin cerita orang. Yeah. Nah, jadi kita pengen ngangkat kisahnya Anda kan membangun sekolah atau kampus. Nggak tahu, hitungannya sekolah kali ya? Sekolah bisnis ya? Yeah, it's a school ya. Sejarahnya gimana? Dan Jadi dulu kan? ya, jadi mulainya sebetulnya dari saya sejak di bangku SMP. Oke. Saya itu sudah mempunyai cita-cita memang mau pendidikan sekolah. Karena? Gitu. Karena itu mungkin darah dari ayah saya kali ya. Karena dia dari muda umur 17 tahun sudah jadi guru. Wow. Mungkin ada jiwa guru gitu ya. Jadi saya memang senang dalam bidang pendidikan. Oke. Nomor satu itu kan. Jadi saya mulai mencari tahu. Kira-kira pendidikan apa yang kira-kiranya baik. Dan akhirnya saya temui bahwa saya jatuh cinta dengan komputer. Nah dari situlah saya mulai cari. Saya harus belajar ke negeri mana untuk belajar komputer yang terbaik. Di Indonesia memang nggak ada? Nggak ada. Zaman saya kan, saya lahir tahun 63. Jadi saya lulus SMA tahun 82. Itu masih belum ada. Orang saya kembali dari Amerika tahun 87 aja, di Indonesia baru ada kursus yang namanya belajar WordStar, belajar DOS gitu ya. Waktu komputer PC baru keluar kan, Iya. masih sangat dini. Jadi zaman tahun 82 belum ada. Harus ke luar negeri. Ada di Indonesia, ya saya lupa sampaikan. Saya udah sempat kursus komputer dulu di pusat informatika di Wisma Kusgoro. Oke. Dan itu belajarnya pakai mesin besar, mini komputer. Saya belajar waktu itu masih bahasanya bahasa COBOL, kalau ada yang udah tahu ya. Nggak tahu sih. Zamannya tuh dulu gitu, COBOL, ada Fortran, Pascal. Sekarang kan bahasa udah beda. Oke. Jadi saya belajar di situ selama beberapa bulan. Dan saya sudah berhasil dan sebenarnya sudah ditawarkan kerja di satu perusahaan besar, satu grup. Dulu ditawarkan gaji saya 500.000 per bulan. Itu tahun 82 itu. Oh, gede Beli tuh ya. mobil aja kayak Kijang masih mungkin harga 3 juta kan. Iya. Itu besar banget. Saya hampir terpengaruh mau kerja aja. Tapi papa saya nggak kasih. Nggak boleh. Kamu harus sekolah. Jadi saya cari sekolah, akhirnya saya putuskan ke Amerika. Saya sekolah di Amerika dari tahun 82, selesai S1 tahun 85, lalu saya teruskan S2, selesai tahun 87. Saya belum lahir juga tuh. Belum ya? Saya 89 saya. Oh. Makanya bener kata dosen-dosen kampus sih pernah nyerang saya gara-gara bawa teori marketing baru katanya. Katanya lu anak bawa kencur lo. Ngomong-ngomong beginian lo. Ini kurikulum yang masih gue pakai di kampus katanya. Iya. Maaf Pak dosen, nggak maksud begitu. Oke lanjut. Coba. Iya, jadi tahun 87 saya terus kembali ke Indonesia. Nah, waktu saya kembali ke Indonesia, sebenarnya saya ceritanya hampir tidak jadi pulang. Karena saya seorang idealis. Pada waktu saya pulang tahun 85, saya pantau kan keadaan di Indonesia. Saya lihat universitas, sekolah tinggi bisa ada yang di ruko, ya kan? Lalu kualitas kurikulumnya dan segala macam kelihatannya, maaf deh ya kalau saya lihat sangat memprihatinkan. Iya. Jadi saya seorang yang idealis, saya pikir kalau saya buka universitas di Indonesia dengan kurikulum yang wah sangat begitu, saya rasa muridnya drop out semua. Nah kalau drop out nanti saya bangkrut. Akhirnya saya kasih tahu orang tua, saya nggak jadi pulang dah. Saya buka usaha di Amerika. Saya udah buka usaha, konsultan, ada software development, training juga. Jadi saya pikir udahlah mimpi saya yang namanya buka universitas, bahkan tanah sudah disediakan, dikubur sajalah. Saya tidak mau pulang. Gitu. Tapi orang tua suruh pulang juga. Ya udahlah saya kembali tahun 1987. Tapi akhirnya buka Purwadika ini sebuah pendidikan non formal ya. Orang bilang kursus. Oke. Tapi waktu saya buka Purwadika, saya membuka program yang namanya Setara S2. Wah, luar biasa. Padahal itu tempat kursus. Itu juga kontroversial. Orang ada yang tersinggung. Apa-apaan kamu kursus bilang setara dengan S2? Iya kan? Iya betul. Saya bikin tuh pendidikan software design dan hardware design selama 10 bulan. Guru tunggal, saya ngajar. Saya bilang, kenapa itu sampai setara S2? Karena memang materi di Indonesia belum ada. S1 diajarkan. Sekarang saya juga dulu ajarkan mikroprosesor.
Mungkin kalau dulu di Indonesia masih belajar Motorola 6502 gitu ya. Saya sudah belajarnya sudah yang Intel 8088 yang dipakai oleh komputer PC yang baru keluar. Wow, sebentar Pak. Beda. Artinya bener dong. Kata stigma-stigma yang beredar adalah Indonesia 5 tahun lebih mundur, Indonesia 5 tahun lebih terbelakang. Karena kan begitu Anda ke Amerika, begitu Anda balik ke Indonesia Pak, terus ternyata ngelihat berbagai macam lah, kayak masuk ke dalam zaman purbakala gitu loh. Lah, waktu gue iya kan waktu di Amerika kan behaviornya pasti beda dong. Pelajarannya, obrolannya, iya kan, budayanya. Begitu ke Indonesia, emang Indonesia semundur itu Pak? Jadi gini, kalau saya menilainya Indonesia, kalau sampai sekarang juga ya, kalau dalam arti sudut pandang sebagai konsumen, nggak kalah. Apa yang keluar barang baru di luar di Indonesia udah ada yang pakai. Itu kalau dari segi konsumeris ya, dari segi konsumen, konsumerisme gitu ya. Tapi kalau dari segi ini, itu mungkin memang terbelakang. Orang nggak peduli. Sampai sekarang? Ya kurang. Kalau masalah teknikal begitu ya, kurang mau mencari tahu. Apa tuh Pak alasannya? Ya saya rasa dari culture kali ya, dari SDM? satu budaya, dari budaya. Budaya? Ya, saya rasa dari situ. Karena gini, Amerika itu terkenal sebagai negara inovator. Iya. Mereka kerjaannya yang paling penting cari hal yang baru terus. Ya kan? Oke. Kalau dulu tuh zaman kayak Jepang inovator, Taiwan kan bikin tiruannya. Yamaha kan gitu kan. Nah, mungkin kalau Indonesia bukan inovator ya, lebih ke tadi ke follower, user. Oh, user. Lebih kepada pengguna, ya kan? Itu. Okay. Jadi kalau kita lihat dari sekarang teknologi kan semua keluar baru dari luar negeri. Belum ada dari kita. Kan sebab kalau mau menghasilkan sesuatu temuan itu harus ada R&D kan, research and development. Sekarang kita tanya aja perusahaan di Indonesia berapa banyak yang mau sisihkan dana untuk R&D? Mungkin nggak terpikirkan. Ya kan? Kalau kurang ada R&D gimana mau ada pengembangan? Begitu juga perguruan tinggi. Kalau di luar negeri perguruan tinggi ya, kriteria penilaiannya sekolah top dan tidak, salah satunya adalah dana riset yang disediakan. Jadi seperti saya kan lulus dari USC ya, University of Southern California. Dulu zamannya saya kuliah tahun 86-87, itu aja sudah puluhan juta dolar. Dia punya dana per tahun untuk R&D yang dikasih kepada para dosen. Dipakai untuk penelitian. Buat meneliti ya. Makanya luar biasa perkembangannya. Kalau kita mana ada dana seperti itu. Loh, profesor-profesor kalau untuk melewati hasil penelitian, syarat untuk digelarkan sebagai profesor, kan mereka kan neliti sesuatu dulu kan. Buat penelitian lah kasarannya. Iya, itu hanya dananya? Itu kan hanya secara pribadi untuk pribadi? Bukan. Maksud saya kalau tadi ya untuk dapat gelar ya, itu kan cuma persyaratan akademis. Oh, paham. Tapi maksud saya kan banyak dokter-dokter yang melakukan penelitian untuk nantinya dia disahkan sebagai mungkin dapat gelar, mungkin dia punya metode baru, teori dan lain sebagainya. Itu kan pasti kan keluar kos kan, biaya kan, buat meneliti sesuatu. Itu pribadi? Itu pribadi. Kalau namanya kita kuliah ya. Loh, kok di Amerika kenapa ada yang biayain? Kalau kita udah bicara kuliah itu kan biaya tergantung, ada yang sponsor atau tidak. Contoh kalau saya kuliah biaya pribadi, bukan beasiswa dari pemerintah atau dari perusahaan. Iya, tapi pas risetnya, ngeriset sesuatu itu kan tetap dana kita harus keluarkan sendiri. Oh, ya itu. Jadi karena gini, beda riset yang diputuskan secara lembaga. Oke. Kan topiknya aja itu nggak boleh sembarangan. Ya. Nah, sedangkan kita sebagai murid, walaupun waktu mengambil S3 ya, itu kan belum tentu qualified untuk dilibatkan dalam topik yang sah secara lembaga. Itu udah nggak main-main dong, Pak. Beda sesuatu yang ya oke lah sifatnya eksperimental atau hiburan lah gitu ya, sampingan tambahan, beda dengan yang betul-betul serius gitu kan ya. Akhirnya Purwadika School lahir tuh di tahun 87. Ya, jadi saya nggak lanjut, saya sampai S2 saja. Saya nggak lanjut S3, saya kembali ke Indonesia, saya dirikan Purwadika. Nah, kita ngomonginnya secara edukasi ya Pak ya? Ya. Yang Anda tawarkan kan berarti kan platform atau wadah untuk memberikan edukasi kepada orang-orang. Di situ gimana caranya? Dari segi, dari segi bisnisnya dulu deh.
Gimana cara ngukurnya bahwa ini demand-nya tinggi banget kalau gue buat sekolah gitu? Oke. Artinya kan di zaman itu kan sekolah juga menjamur juga dong. Betul. Nggak tahu ya kalau memang ada berpikir bahwa kita lahir pada saat itu memang kita satu-satunya yang di bidang kayak begini misalnya. Waktu itu udah ngomongin digital belum ada. Terus apa? Sekolahnya apa? Sekolah pengusaha, entrepreneur gitu? Dulu kita namanya adalah Computer Design School. Bukannya banyak ya? Competitive Enggak juga. landscape. Enggak. Sampai sekarang walaupun ada, saya Purwadika menganggap tidak punya kompetitor yang signifikan. Oke. Ya. Oke. Lahir deh tuh. Ya, jadi kalau tadi pertanyaan Dederi ya, pertama gini, kenapa saya berbisnis di education? Oke. Kalau saya lihat education itu salah satu bisnis yang tidak ada matinya. Di samping F&B, orang kan makan terus. Mana mungkin orang stop makan. Makanya kita bisnis makanan kalau betul you do it right, pasti tetap jalan. Yeah. Begitu juga education. Karena saya lihat begini, teknologi nggak mungkin nggak berkembang. Betul. Dengan adanya teknologi baru, kebutuhan training baru. Iya, betul. Alatnya udah baru, caranya baru, butuh lagi belajar. Jadi education tidak ada matinya, ya. Oke. Nah, jadi lalu kenapa saya memutuskan di bidang komputer? Saya sudah bisa mengevaluasi bahwa komputer itu, teknologi komputer itu sudah memasuki segala segi. Mana ada bidang yang nggak pakai komputer, termasuk seni sudah pakai. Oke. Rekaman musik segala macam itu peralatannya, softwarenya canggih-canggih itu, toolsnya semua komputer. Jadi tidak ada section gitu ya, sisi apapun dalam kehidupan yang nggak dipenetrasi oleh teknologi komputer. Sekalipun pasti pengusaha pasti pakai komputer ya? Oh, udah pasti. Udah pasti. Apalagi dengan berkembangnya sekarang teknologi internet ya. Sejak internet keluar, cara berbisnis semua berbeda. Oke. Coba diperhatikan. Pertama internet keluar, dia sudah menghubungkan komputer dengan komputer jarak jauh. Terus akhirnya keluarlah yang namanya cloud computing, di mana sekarang server-server, komputasi semua terpusat jadi satu dan kita akses dengan melalui jalur internet. Iya. Kita nggak perlu lagi punya fasilitas. Lalu adanya yang mobile computing. Akhirnya semua manusia bisa terkoneksi satu dengan yang lain. Ya kan? Kita bisa chatting segala macam. Disitulah makanya timbul yang namanya internet business. Bisnis yang berbasis internet. Startup. Oke. Seperti e-commerce, banyak kan berkeliaran e-commerce ya toh. Banyak lah ya seperti Tokopedia lah, Shopee dan segala macam. Itu semua berbasis internet. Jadi sudah digital based business ya. Jadi dunia udah berkembang. Nah, kalau dunia udah berkembang, harusnya kan dosen-dosen di kampus juga dia melek dong ekosistem. Kenapa waktu kemarin saya bilang bahwa terlepas dari omongan saya misalnya kontroversial gitu ya. Kenapa saya bilang bahwa teori ngomongin produk, teori 4P, marketing mix gitu ya. Kalau saya kan anak marketing ya. Itu harusnya nggak dipakai. Malah kenapa dosen-dosen di kampus reaktif? Gimana menurut Anda, Pak? Ya, saya rasa sih begini ya. Kalau saya menanggapi, sebenarnya gini, saya belajar dari satu pencipta memori komputer. Oke. Itu namanya Dr. Wang dari China. Oke. Dan yang saya dapat statement dari dia begini, rahasia sukses adalah you must be adaptable. Nah, kita harus bisa beradaptasi. Dan orang yang rendah hati saja yang mau beradaptasi. Karena kalau orang yang tinggi hati merasa enggak, gue udah cukup, gue udah pinter. Udah deh, ilmu nggak berkembang seperti apa, aku gak mau tahu, aku udah nggak perlu. Nah itu adalah tidak rendah hati dan tidak mau beradaptasi. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi internet, apalagi segala sesuatu berubah. Jadi nggak bisa kalau pendidikan apapun tidak mau beradaptasi. Sehingga ada satu statement dikatakan begini, go cloud, ya misalkan go digital, kalau kita bilang, atau go bankrupt. Waduh. Itu statement keras sekali. Waduh. Betul kan? Iya. Bill Gates pernah mengeluarkan statement seperti itu, go cloud or go bankrupt. Waduh. Ya ibaratnya sekarang aja coba bank. Kalau nggak mau ada ATM, bangkrut nggak? Bangkrut. Apalagi sekarang udah mau digital segala macam. Digibank. Nggak bisa. Karena gini, manusia itu semua suka kemudahan. Oke. Iya.
Nah, kalau kita bicara sekarang digital transformation, orang bilang ini hanya karena ini nggak sih lagi sedang panasnya, nanti kita kembali lagi, kan gitu kan, kayak bubble gitu kan ya. Nah, ini tidak akan kembali. Kenapa? Contohnya begini, sekarang kita tanya aja sama anak muda, semua pakai handphone kan, main Instagram, coba disuruh stop, jangan main lagi, mau nggak? Waduh, Nggak mungkin. tremor Justru tangan karena tuh. mereka inilah yang menjadi target bisnis, kan mereka menjadi customer. Oke. Itu bisnis target kan. Iya. Mereka aja behaviornya sudah berbeda. Selalu segalanya online. Sudah nggak baca koran, nggak nonton televisi, kayak gitu-gitu kan. Oke. Mainnya Instagram. Terus kita mau iklan, kan susah. Pemirsanya nggak banyak. Mau nggak mau mesti iklannya di Instagram, di Google. Jadi memang karena pasarnya berubah, behaviornya, bisnis pun harus berubah. Makanya para bisnis berlomba-lomba harus bikin aplikasi mobile. Apakah itu bentuk untuk customer service-nya? Karena udah gak zaman customer service komplain pakai telepon. Halo, saya mau enggak dong. Sekarang semuanya sudah online, ketik aja komplainnya apa-apa, semua nanti bisa dilayani secara digital. Kan udah berubah semuanya. Gini Pak Purwa ya. Ini seru nih kita obrolan ini. Sampai-sampai mau sahabat saya, ya kalau saya sendiri udah pastilah. Kalau saya sendiri tuh berkaca pada, saya pernah juga bahas. Ya kalau teman-teman tahu alma mater saya ya sudah lah. Tapi kan saya maksudnya bukan menjelekkan alma mater saya atau mungkin kampus saya. Saya pernah bahas juga. Selama saya di kampus, saya langsung ekstrim lagi ngomongnya. 20% doang dapat ilmu yang untuk menjalankan bisnis saya. 80% saya temukan di luar. Rame, reaktif langsung. Lu nggak berterima kasih lo sama kampus lo lah, misalnya kayak gitu. Loh, bukan. Di situ mau ngasih tahu bahwa ayo dong sedikit lah kurikulumnya misalkan disisipin yang kayak begini karena ekosistem sudah berubah. Teman saya, bahkan akhirnya saya jadi kayak mulai ikut-ikutan untuk anak saya nanti misalkan. Ada yang hampir di circle saya, mayoritas bahkan udah kayak nggak percaya sama, ya mohon maaf ya saya nggak nyebutin nama brandnya misalkan, nggak percaya sama namanya universitas, kampus. Mendingan gue belajar apa coba? Online course. Mendingan gue belajar sama apa coba? Sekolah yang sekolah bisa dibilang independen gitu misalnya. Ya, atau tempat kursus. Ya. Ya kan? Atau mungkin sekarang banyak guru-guru saya, buku-bukunya yang saya baca gitu, Simon Sinek, Derek Sivers, Bill Jane, Gary Vaynerchuk gitu kan, John Marie Drew. Mending gue belajar dulu buku-bukunya itu kok. Nyatanya juga gue jalanin bisnis pakai itu kok. Gimana ya Pak ya? Jadi sebenarnya gini, ini bahkan saya pernah baca ya sebuah jurnal dari Harvard Business School, ya, sekolah yang terkenal. Bahkan dikatakan bahwa perguruan tinggi di Amerika tuh harus dirombak, harus didisrupt. Nah, itu satu hal yang mengejutkan ya. Itu John Marie Drew tuh, disruption. Betul. Disruption. Jadi kenapa? Katanya begini. Sekarang kenyataannya banyak tamatan universitas mereka menganggur, susah dapat kerja. Kan? Itu pertama ya. Jadi yang menjadi pertanyaan, loh kenapa jadi nganggur? Karena rupanya para employer yang membutuhkan tenaga kerja, mereka mencari tenaga kerja yang skillnya bagus, yang mempunyai kemampuan, kebisaannya banyak. Sedangkan para tamatan universitas bisanya sedikit, tapi pengetahuannya dalam bahkan 10-20 tahun ke depan. Jadi ada gap kan yang besar. Nah jadi kalau tadi dibilang kenapa nggak berkembang, sebetulnya kita nggak bisa salahkan sepenuhnya kepada sekolahnya. Kalau saya lihat adalah mereka tidak menyadari bahwa kurikulum, terutama di Indonesia juga ya, kurikulumnya nyontek, ngikut apa kurikulum di Amerika. Oh gitu. Iya kan? Kalau kurikulum S1, S2 itu kan kurang lebih dari negara maju. Dan mereka tidak sadari bahwa kurikulum perguruan tinggi itu tujuannya bukan menghasilkan pengusaha. Tujuannya menghasilkan seorang ilmuwan. Makanya semua ilmu yang dicekokin itu adalah tujuannya supaya dia nanti setelah lulus S3 menjadi seorang ilmuwan, meneruskan gurunya, melakukan penelitian, mengembangkan ilmu lagi. Nggak peduli soal bisnis. Seorang ilmuwan mana peduli bisnis, kadang-kadang telat makan dia kan. Yang penting pokoknya kutu buku. Jadi kita mesti sadari kurikulumnya sudah tidak sesuai. Nah ini harus disadari pemerintah sebenarnya. Kita harus ganti kurikulum. Paham ya maksud saya? Nah, jadi kalau saya boleh ngomong nih, kalau namanya membangun pendidikan itu kan ada 4 faktor. Faktor terutama paling penting adalah gurunya.
Jadi Oke. kita harus punya guru yang betul-betul qualified. Oke. Guru yang rendah hati, guru yang pintar, terutama juga guru yang bersahabat dan pandai menyampaikan yang rumit menjadi sederhana. Kan gitu. Wah, tuh cakep tuh. Itu penting banget kan? Iya. Terus kurikulum nih penting. Karena kurikulum itu adalah konten. Sama seperti film. Ada film horor, ada film apa, betul gak? Ya. Kalau sekarang orang nonton film horor, terus dia bilang gini, kenapa setelah nonton kok hati nggak tenang ya, nggak bahagia? Ya jelas saja karena kontennya horor. Coba kalau kontennya love story kayak Korea kan beda lagi kan? Nah ini juga sama. Kurikulumnya memang didesain untuk menghasilkan Anda menjadi ilmuwan. Makanya kalau kuliah pasti nggak sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh dunia pekerjaan. Oh, nangkep Gitu. nih. Nah makanya datanglah Purwadika mengisi gap itu. Kita merancang sekolah yang kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan industri. Ini poinnya. Gitu Karena ya. ya kita buka-bukaan aja nih. Orang yang budayanya memang sudah turun-temurun, 7 turunan dan seterusnya, bahwa ngincer universitas negeri misalnya, yang di kepalanya dia tuh pasti kerja. Ya, Pasti kerja. pasti hanya jadi pekerja. Itu mulu tuh. Iya, Tapi nyatanya begitu lulus kalau nggak kerja, akhirnya rame kemarin tuh. betul. Yang negeri tuh. Yang bilang katanya, mana nih ada bapak-bapak tamatan hanya STM, dia punya pengalaman di Itali. Iya. Iya kan, umurnya 30 tahun, sementara Iya. gue tuh lulusan negeri, malah dia yang dapat pekerjaannya di PT tersebut. Iya. Pernah dengar nggak seperti Bill Gates, pengusaha-pengusaha besar, Steve Jobs, semua tuh drop out. Iya, tahu. Termasuk Zuckerberg, Mark, drop out. Kenapa? Karena memang apa yang dia belajar itu berbeda dengan passion dia yang mau bikin usaha. Oke. Jadi buang waktu, nggak selaras. Tapi kalau mereka maaf ya, bukannya sombong, kalau Mark dulu itu sekolah di Purwadika, dia betah, ya kan? Karena memang ilmunya betul-betul align. Ini yang gue butuh nih, mau bikin startup, itu. Oh, Kita makanya mesti iya. beradaptasi. Anda sekolah kan berarti Purwadika. Betul, sekolah. Makanya Kita kenapa ada nggak izin dari Diknas. Oke, makanya kenapa nggak jadi universitas, karena kepentok sama, mohon maaf ya, kurikulum yang sudah Betul, ditetapkan. regulasi. Makanya Anda nggak pernah mau jadi universitas. Nggak bisa, belum. Iya, karena nanti begitu saya jadi universitas, udah besar sekali campur tangan pemerintah di dalam menentukan porsi isinya kurikulum. Oke, which is good Nggak gitu bebas, ya. nggak Iya, bebas. iya, tapi which is good. Pemerintah pasti tahu lah maslahatnya, aturan-aturan mainnya. Cuma yang di sini bukan kita kritisi kebijakan pemerintahnya, tapi lebih kepada ya karena memang sudah turun-temurun resepnya begitu. Iya, Kecuali dirubah kurikulumnya, betul. dirubah regulasinya. Dan merubah itu nggak mudah. Kalau sampai sebuah universitas mau merubah kurikulum juga biaya besar dan perlu waktu. Nggak gampang. Memang perubahan itu tidak mudah. Tapi harus dilakukan. Kalau saya memberi challenge sebetulnya kepada pemerintah, kepada Dikti terutama. Berani nggak sih biarkan seleksi alam aja, universitas terserah. Asal kurikulumnya kita pantau. Jadi maksud saya gini, siapa yang mendirikan kurikulum, siapa yang mendirikan universitas harus dilihat. Dia punya bibit bobotnya nggak? Oke. Saya kan sudah lulusan tamatan komputer dari Amerika. Saya know-how-nya tahu banget. Bagaimana seorang dokter, katakanlah dokter apapun, terus dia mau bikin sekolah kedokteran tentang keahliannya dia kanker misalnya. Kita yang nggak ngerti kanker mau ikut campur kurikulumnya itu bagaimana? Oke. Bisa nggak sih dibebaskan seorang ahli? Yuk bikin aja sekolahnya. Toh biar pasar yang menyeleksi. Toh yuk ujung-ujung bangkrut juga kalau sekolahnya nggak bagus. Tapi kalau diinterfere begitu banyak, kita ruang geraknya susah, nggak bisa berkembang. Oke. Dan orang paling susah dirombak karena orang cenderung tinggi hati. Iya, dah. Saya bilang itu ciri orang yang tinggi hati adalah orang yang susah dikasih saran untuk masukan untuk itu susah. Jadi jangan sampai bangsa Indonesia adalah bangsa yang tinggi hati. Waduh. Sehingga repot banget. Kan gue udah Setelah tahu. Ini kan gue juga udah lama di sini. Iya, Kan gue udah saya gelar gue. senior gitu. You tahu apa? Kan nggak bisa gitu. Nggak boleh. Tapi lucu loh Pak, di negara-negara tertentu yang memang negara-negara berkembang gitu ya, negara-negara maju dan seterusnya, sekarang udah nggak ngeliat gelar loh. Betul. Udah nggak ngeliat lagi kampusnya di mana, Betul. lulusan mana dan seterusnya. Makanya kan salah satu kemarin yang sempat rame PT PAL itu, ya kan, akhirnya dia lebih memilih yang STM, umur 30 tahunan, Betul. yang punya pengalaman sampai di perusahaan weldingnya di Itali.
Akhirnya dia yang diambil. Anak yang merasa secara kultur dan budaya, Betul. kata papahnya, kata mamahnya, nak kamu masuk sini nak, biar kamu kalau lulus pasti dapat kerjaan karena dipandang universitasnya. Betul. Nyatanya kalah juga gitu loh. Betul. Nah, apakah memang sekarang udah perkembangannya tuh dahsyat seperti PT PAL kemarin atau kayak di Amerika? Kalau menurut saya sebenarnya dari dulu juga semua perusahaan mau merekrut orang yang memang bisa kerja dong. Bukan gelar. Itu sudah dari dulu. Cuma mungkin dulu belum ada kesempatan atau belum tersedia. Dari segi talent ya? Talent yang memang skillable, skillnya bagus, tapi tidak bergelar. Itu susah. Jadi ibaratnya gini, kita mau mencari yang lumayan terbaik dari yang sebetulnya tidak baik. Semuanya kalau saya mau ngomong. Jadi semua yang ngelamar nih, semua nggak ada yang ready to use. Semuanya walaupun nilainya A lah 100 whatever, mata kuliahnya saya lihat nggak ada hubungannya sama pekerjaan yang nanti dia akan bekerja. Nggak ada relasinya. Cuma ya kita nilai gini aja. Oh berarti dia tekun nih kalau nilainya bagus. Berarti dia pinter. Ya udahlah kita pakai. Karena memang no choice, nggak ada pilihan lain. Tapi sekarang contohnya maaf ya, Purwadika sudah menghasilkan alumni walaupun ada yang S1, ada yang cuma lulusan SMA, itu sudah menjadi lebih diprioritaskan. Guru? Bukan, oleh si pemakai tenaga kerja. Paham, cuma maksudnya pengajarnya itu apakah Anda sama seperti kita ngomong Purwadika School ya? Iya, kita ngomongin lulusannya nih. Tadi kan ya. Lulusannya yang ya? dengan tadi kayak pengalaman PT PAL kok nggak ada gelar tapi kok bisa diterima. Nah, jadi sekarang lulusan Purwadika juga nggak mementingkan gelar. Siapa saja. Walaupun muridnya ada yang sudah lulus S1, S2. Tapi bahkan yang baru lulus SMA, tetapi lulus, ibaratnya walaupun nggak ada pendidikan formal, mungkin juga SD lah ya, tapi umur sudah senior, bisa lulus di Purwadika, dia masih tetap menjadi preferable diterima kerja oleh banyak perusahaan. Karena ininya. Iya, karena skill. Nah, makanya Iya. sekarang kalau lihat di internet, sudah berkembang sekarang semua perusahaan, terutama di negara baju, mereka istilahkan adalah skill-based recruitment. Jadi rekrutmen itu tidak berdasarkan lagi gelar, Anda kuliah di mana, dan segala macam. Yang penting saya mau tahu skillnya aja. Ini saya butuhnya, ini saya tes. Bisa nggak? Oh bisa, ya udah kerja. Nih pas banget kalau gitu. Saya boleh bedah. Boleh silakan. Purwadika School boleh apa ya? Iya. Coba saya tes dari awal deh, mungkin gini. Anda guru-gurunya di situ terimanya rekrutmennya dari lulusan mana? Kita guru-guru itu praktisi. Kita nggak pernah melihat gelar. Nih saya tadi nungguin itu tuh. Kalau tadi misalkan Anda bilang kayak, guru-guru kami harus S3 karena memang yang namanya dosen atau guru ya harus doktor. Mungkin kita bisa debatnya panjang tuh, Pak. Iya. Karena jaminannya dari mana? Betul. Ketika S3, mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat buat para guru-guru atau Anda yang bergelar atau akademisi ya S3 gitu ya. Iya. Tapi nyatanya kan bukan itu yang dibutuhkan. Tapi kalau hal-hal rumit yang ternyata juga sulit dipahamin sama murid, ya buat apa gitu? Iya. Mungkin tegasnya gini aja, para lulusan akademisi walaupun S3 nggak bakalan cocok ngajar di Purwadika. Dia cocok ngajar di perguruan tinggi. Karena emang itu sudah dia punya ekosistem. Ilmu yang dikuasai semuanya kan berupa teori segala macam kan ya, lebih cocok di situ. Kalau di kita kan praktisi, Pak. Nah, itu lebih praktikal. yang kita cari. Jadi yang cocok adalah orang yang memang sudah bekerja di industri. Misalkan dia kerja di Gojek sekian tahun, dia kerja di Topet, itu yang cocok untuk jadi guru kita. Justru makanya kalau ada pelatihan kayak begitu, maaf ya, saya lebih memilih untuk belajar sama praktisi. Betul. Beneran, saya terus terang aja yang lama di Gojek tadi, di Shopee dan seterusnya, memang mereka praktekin. Betul. Tapi ya maaf nih, nggak semua dosen begitu ya. Iya. Daripada saya belajar atau mungkin kalau misalkan saya dapat kesempatan untuk mau kuliah lagi atau mungkin nambahin gelar gitu, mau nambahin skill, mendingan saya pilihnya kayak begitu-begitu. Ya misalnya salah satunya tadi adalah Purwadika School atau ya online course. Ya karena praktikal gitu loh, aplikatif. Betul. Karena yang memang dibutuhin itu apa lagi? Iya. Ya bagus sih belajar sama memang yang perguruan tinggi yang keren, yang dosen karena segala di macam. perguruan tinggi itu memberikan knowledge kepada kita. Dan knowledge yang 10 tahun ke depan. Ngerti Pak ya? Oke. Knowledge yang nggak betul-betul yang sekarang dibutuhkan. Kan beda Pak. Tapi kan bagus juga kali ya, 10 tahun ke depan kan bagus. Ya itu untuk R&D bagus Pak. Jadi kita nggak bilang sepenuhnya nggak bagus. Oke, Cuma sepakat. maksud saya gini,
kalau dia belajar mungkin teknik mesin, dia bicara masalah mendesain mesin zaman nanti 20 tahun ke depan yang bisa terbang dan segala macam. Tapi kalau saya perusahaan mobil, Pak, saya lagi nggak ngomong bikin mobil terbang, terlalu jauh, ya kan? Saya butuh yang sekarang nih, mesin yang sekarang lagi mau pakai elektrik, pakai apa sih, ibaratnya hybrid. Tolong dong, gimana desainnya supaya betul-betul bagus dan segala macam. Ilmunya nggak ke situ. Cari praktisi kalau itu. Makanya solusinya Purwadika Digital School ya. Betul. Kalau sekarang berarti fokusnya kemana Purwadikanya? Ya, dulu jadi, kan waktu pernah ngobrol di radio, kalau mungkin Anda ingat, Purwadika kan dulu startup school. Kalau sekarang gimana? Mungkin kita bahas. Kita sekarang sudah nggak fokus ke dunia startup. Ya. Kenapa? Kan sekarang lagi menjamur. Walaupun menjamur, jadi gini, saya tidak menentang dan saya mendukung. Kalau mau buka bisnis, harus bisnis berbasis internet. Karena dia punya luas pasar, pangsa pasarnya, dan potensi untuk bisa berkembang, menjadi kaya lah gitu ya. Itu harus internet bisnis. Sebab kalau Anda buka bakmi, toko bakmi ayam gitu ya, hanya di satu mall, ya kekayaannya sejauh mana sih? Masa sampai orang Surabaya, orang dari mana-mana mau datang? Nggak mungkin kan? Tapi kalau kita online, kita mudah menjangkau seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tapi kan nggak mungkin beli bakmi orang Surabaya terus Gojek dari Surabaya ke Jakarta juga, Pak. Tergantung dari produknya kan. Tergantung dari produk, betul. Tapi minimal mudah dijangkau. Cuma maksud saya setidaknya gini, menjual secara offline dengan online itu skop potensial untuk profit dan market share-nya gitu ya, outreach-nya gitu ya, market reaching-nya itu lebih besar yang online. Makanya sempat ramai tuh berita kali yang kayak gini bukan Pak? Ketik dong Tanah Abang teriak. Iya. Ya ramai tuh ya. Coba betul. Tanah Abang teriak live gitu misalnya. Karena kemarin sempat ramai pedagang-pedagang di Tanah Abang sepi. Itu dia teriak karena dia sudah coba go live, masih gagal. Tapi sebenarnya what they are doing is on the right track. Mereka harus go online, harus. Salahnya di mana? Berarti harus belajar ke Purwadika School di sisi yang mana nih? Digital marketing misalnya? Betul. Digital marketing. Semua itu ada strategi kan Pak, bukan cuma online cuap-cuap. Betul. Keren. Dan di Purwadika School diajarin ya? Iya. Cakep. Ajarin. Mana coba? Nah ini. Itu 2 hari yang lalu tuh bisnis.com. Pedagang Tanah Abang menjerit live shopping sepi penonton, toko tak ada pengunjung. Waduh. Gimana makanya mereka hanya menggunakan teknologinya. Yang penting mereka kira udahlah online, pakai internet, pakai Zoom atau pakai kamera kan gitu kan. That's it. Bahkan kaya kan nggak bisa begitu. Semua kan ada cara-caranya. Coba caranya kasih tahu dong. Jangan 4 tahun Pak, kelamaan 12 minggu coba. Gimana caranya? Apa yang saya dapat? Jadi kan begini Pak, namanya bisnis itu kan melibatkan kita punya target adalah manusia. Oke. Dan biasanya kita harus kenali behaviornya manusia di tempat kita berjualan. Kan setiap orang beda. Betul. Pasar di Amerika dengan pasar di Hong Kong dengan pasar di Jakarta, Surabaya aja beda pasarnya sama Jakarta. Jadi itu yang mereka mesti mengerti bahwa cara penyampaian aja dengan orang Jakarta dengan ke orang Surabaya pasti ada cara yang berbeda. Nah itu yang mungkin salah satu contoh ilmu yang mereka nggak kira. Pikir yang penting pokoknya asal online selesai. Kan gitu Pak. Kan pakai ilmu kali, sebelum beramal mah ilmu dulu. Betul. Jadi kalau mereka gagal supaya perlu diselidiki. Bisa juga tadi ngomong marketing, bisa jadi produknya jelek Pak. Ya makanya walaupun online orang nggak mau beli. Bisa jadi mungkin price-nya, ya kan? Atau mungkin masalah trust yang mereka nggak ngerti. Bahwa untuk bisa deal satu transaction mereka harus gain the trust. Mungkin waktu mereka ngomong online udah nggak meyakinkan cara ngomongnya atau bagaimana. Itu banyak sekali Pak. Ya tuh. Sesimpel mungkin orang yang waktu online ngomong menjajakan produknya aja, orangnya perlu kan Pak cara berpakaian segala macam. Ya kan, seperti itulah, itu hal-hal yang simpel. Jadi melakukan bisnis itu ya banyak faktor, nggak bisa sesederhana itu. Makanya mereka harus bersekolah. Nah itu gitu penting, itu ilmu teman-teman. Nah terus gimana program Anda yang katanya ditawarkan di Purwadika School gitu ya, yang dibanding sama orang-orang mungkin kuliah atau mungkin belajar 4 tahun, 3 tahun. Sampai ada punya program yang luar biasa, ini kontroversi juga menurut saya. Kok memangkas waktu-waktu pembuangan waktu, tenaga, pikiran itu menjadi 12 minggu, which is 3-4 bulan maksimal gitu. Belajarnya tapi tiap hari Pak. Apa yang didapat? Coba
Ini program Purwadika nih? Ya mungkin kalau soal detail kurikulum Bapak bisa lihat di website, Oke. ya nanti bisa di-download. Yang penting intinya begini, kita punya kurikulum itu tidak berkiblat kalau orang suka bilang ini kiblat dari apa? Amerika kah? Dari Cina. Cambridge kah? Dari mana? Saya kiblatnya ke industri. Oke. Ya, jadi ibaratnya begini mungkin ya. Saya mungkin kasih sedikit pengalaman ya. Ya. Bapak tahu nggak dulu ada Nokia, Tahu. BlackBerry. Tahu lah. Sekarang kemana Pak? Tenggelam. Ya kan? Sudah oke. tenggelam kan Pak? Iya. Kenapa dia tenggelam? Karena mereka tidak merubah cara berpikir. Mereka masih fokus berpikir kalau jualan handphone itu berlomba masalah hardware-nya yang cepat, display layarnya yang tajam. Sedangkan mulai keluar yang namanya iPhone, ada Android, mereka mulai fokusnya kepada aplikasi. Bahwa jualan handphone itu bukan sekedar mesinnya cepat, tapi ada aplikasinya, Pak. Oh, Bapak bisa pakai apa? Tahu kan? Banyak ada Banyaklah aplikasi WhatsApp, softwarenya, betul. kan ada Ya kan? ada Facebook dan intinya terkoneksikan atau tersinkronasi dengan behavior. Jadi Ya, sudah beda ya. fokusnya. Nah, ini saya ngomong bicara dunia pendidikan. Oke. Mungkin masih banyak orang yang buka sekolah fokusnya lomba kurikulumnya dari segi di situ belajar apa, di sini ada belajar apa, di sana cuma 2 jam, di situ 3 jam. Saya lihat itu tidak penting. Yang kita mesti fokus adalah apakah lulusan kita ini bisa berkiprah, diterima bekerja nggak di dunia industri. Itu fokusnya, Pak. Jadi makanya saya sebetulnya nggak ngeklaim sebagai sekolah. Purwadika is not a school actually. It's a future life changer. Mantap. Jadi perubah kehidupan. Makanya programnya saya namakan Job Connector. Ini adalah mengkoneksikan Anda kepada pekerjaan langsung. Oh, tuh demandnya lagi tinggi Ya, banget orang karena nyari gini kerja Pak, murid tuh bukan mau cari gelar sebetulnya, ujung-ujungnya mereka mau cari pekerjaan masa depan. Bener yang lagi. bagus. Jadi itu yang saya tawarkan. Makanya kita di Purwadika merancang kurikulum. Persyaratan utamanya gini, ada kerjaannya nggak nanti kalau lulus? Jangan cuma bikin kurikulum, belajar ini, belajar itu, tapi nggak dibutuhkan di dunia industri, lalu lulusannya jadi pengangguran. Kan nggak bagus, Pak. Iya. Gitu. Itu tuh hati-hati tuh teman-teman ya. Iya. Ya, istilahnya mungkin bisa dibilang lo harus belajar di sebuah wadah Ya. yang benar tadi merubah kehidupan, Betul. merubah strata sosial, ekonomi dan seterusnya. Nah, makanya pilihan tepat pastikan teman-teman, saya sudah ngobrol sama Purwadika School itu dari tahun 2012, 13, 15 dan seterusnya. Karena waktu itu kan sempat juga ngobrol di radio-radio juga kan. Iya. Sempat kenceng banget dan visi misinya dari dulu konsisten gimana caranya membangun orang untuk jadi lebih baik lagi dan Betul. seterusnya. Nah, itu sih termasuk Anda di sosial medianya Pak Purwa ini ternyata nggak cuma sekedar membantu teman-teman untuk dapetin knowledge atau skill dari ranah ya bisnis, pekerjaan dan seterusnya. Bahkan janda-janda aja Anda bantu karena Anda dikenal sebagai Bapak Janda Nasional ya. Bukan deh, Purwa Hartono teman-teman. Konten-kontennya kalau lu baca, lu lihat, oh ya Allah ya, dalam artian gimana Mengenai caranya rumah cinta, tangga, family. percintaan, Ya. sampai serius itu ya. Boleh kita intermezzo bentar ya biar nggak ngantuk teman-teman ya. Kenapa sih Anda sepeduli itu sama janda? Oh. Anda selamatkan kenapa? Ada mindset apa di situ? Iya, jadi saya Ini mungkin positif ya, empowering women ya. Iya, iya. Oke. Saya pertama gini, kalau boleh jujur, saya kan seorang Kristen. Oke. Saya punya iman selalu hidup itu dituntun hikmat dari Tuhan. Oke. Dan tujuannya tidak lain adalah menjadi berkat bagi orang. Di Muslim juga demikian tuh. Ya, oke. Ya, Mungkin agama begitu ya umumnya ya. Jadi saya juga mendapat tuntunan dari Tuhan bahwa saya melihat banyak sekali wanita yang tidak berbahagia. Bahkan menjadi satu korban lah di dalam rumah tangga. Gitu ya. Oh, banyak. Itu semua mungkin tidak lain lagi faktor pendidikan. Karena kurangnya Oke. pendidikan, mereka mengetahui contohnya
bagaimana sih mencari calon suami yang benar, yang memang tulus baik. Itu kan pendidikan juga. Oh, iya pasti. Nah, jadi saya mencoba dengan saya punya personal ya, ini pribadi di luar sekolah. Karena ilmunya berbeda banget. Itu ilmu digital. Tapi ya kan basicnya adalah pendidik dalam Tetap ranah saya mau edukatif. mendidik. Betul. Iya. Jadi saya mau mendidik generasi muda, terutama wanita, supaya mereka jangan melakukan kesalahan di dalam memilih pasangan hidup. Itu loh. Oke. Itu yang saya mau coba bantu, dan supaya mereka berbahagia di dalam kehidupan, mempunyai rumah tangga gitu ya. Jadi itu concern saya sih, kepedulian. Makanya saya coba educate mereka, kalau bisa mencegah. Dan kalau yang sudah terlanjur bagaimana solusinya. Gitu ya. Nah, saya pernah cerita, saya ada satu startup yang sedang saya jalankan, namanya Mamandiri. Singkatan dari Mama Mandiri. Oke. Maksudnya ibu lah. Iya. Jadi saya lihat dari saya punya followers, suka DM juga sama saya, minta nasihat. Jadi banyak ibu yang sebetulnya sudah menderita banget, tersiksa dalam pernikahan, tapi nggak berani keluar. Nggak berani cerai. Kenapa? Karena mereka punya tanggungan anak. Anak kan perlu sekolah, perlu makan, uang dari mana? Sedangkan sumber nafkah masih dari suami. Kecuali berbeda dengan wanita karir ya, yang saya gak perlu uang kamu gitu, itu beda. Tapi ada kondisi yang seperti itu. Maka saya dirikan Mamandiri ini, maksudnya membantu mereka untuk bisa jualan, mulai dari sebagai afiliator. Jadi saya cari vendor-vendor yang membuka afiliator supaya mereka bisa dapat komisi lah paling tidak. Pertama jadi afiliator, nah itu kita mau tingkatkan menjadi reseller. Nah, akhirnya bisa menjadi seller. Jadi kedepannya saya mau Mamandiri ini adalah menjadi sebuah platform commerce untuk produk dan service, tapi dijualnya oleh para wanita. Udah, ilmunya juga dapat nggak? Percuma mereka jadi saya akan arahkan, akan didik, kita akan bekerja sama dengan para wanita juga. Misalnya, kan kalau namanya wanita tuh jualan tidak hanya produk, jasa banyak macam. Bisa pijat, datang ke rumah kan, yang ada bayar sejam. Bisa juga gosok baju, terima. Bisa juga merangkai bunga, banyak sekali. Sebenarnya wanita itu sangat capable banget. Tinggal kita arahkan. Nah itu kedepannya saya mau kasih skill seperti itu. Oke, ibu yang tertarik masak-memasak, yuk kita ajarin masak supaya bisa bikin catering. Gitu loh maksud saya. Supaya nanti di seluruh Indonesia mereka bisa berjualan di lokal mereka sendiri. Itu kerinduan saya seperti itu. Wah, keren. Dan ini saya tebak apa ya? Kayaknya ini ada korelasinya sama Purwadika School deh. Kenapa? Karena kan saya sempat singgung di awal tadi mengenai beasiswa apa segala macam. Anda tadi singgung juga mengenai janda atau para ibu yang ditinggal suaminya, tapi dia harus menjalankan atau membantu atau menghidupi anak-anaknya. Keluarga. Ya kan, keluarga atau anaknya udah besar apa segala macam. Mungkin nggak Anda Purwadika School, mungkin cabangnya mana? Kurang lebih sekarang berapa cabang? 6 cabang, atau mungkin yang baru lagi nantinya. Itu bisa total aja Pak, bukan saya menggurui Anda mungkin lebih paham ya. Total aja sekalian dari anak-anak yang mungkin dia nggak punya biaya sekolah. Mungkin anak-anak yang nantinya misalkan bisa pengen atau mendapatkan skill, knowledge dan lain sebagainya untuk bisa lebih belajar gitu di Purwadika School. Tapi gini Pak, jangan dikasih bayaran, gratis dong. Nah itu pas sekali. Mungkin kebetulan kebetulan ya. Jadi kok bisa pas gini? Apakah kita sebelum janjian? Memang tugas saya memberikan itu sebetulnya. Saya juga sebutnya ada 2 ya yang saya mau kasih tahu. Pertama, saya ada yayasan. Saya Yayasan Bangun Nusantara. Ini khusus membantu anak sekolah tingkat SD sampai SMA. Saya biayain mereka sekolah. Kita free kan? Free. Tapi sekolahnya di mana saja terserah. Iya kan pendidikan, yang penting udah dapat free, alhamdulillah. Terserah mereka sekolah di mana, tapi persyaratannya mereka harus rata-rata nilai 8. Jadi murid-murid yang peringkat nih Pak, peringkat 1 sampai 3, saya biayai mereka sekolah. Mantap. Dari mulai SD sampai lulus SMA gitu. Nah, setelah lulus SMA, saya maunya mereka lanjut di Purwadika. Bayar nggak? Gratis. Mantap. Jadi saya kerinduannya kalau sampai mereka bisa jadi manusia lah, dari tidak ada menjadi manusia. Nah ini ada satu lagi berita yang khusus sehubungan dengan pendidikan Purwadika. Untuk cabang kita di Batam, mulai Januari nanti kita akan buka sebuah model bentuk yang kita namakan Digital Talents Incubator. Wah, inkubator. Jadi namanya inkubator kan penghasil kan. Kita akan menghasilkan talent
pelajarannya pakai bahasa Inggris. Oke. Jadi harus pintar bahasa Inggris. Tujuannya mensuplai kebutuhan bukan hanya Indonesia, Pak, tapi seluruh Asia dulu, terutama. Bahkan saya mau sampai seluruh dunia. Oh, pantesan Batam karena dekat Malaysia, dekat Singapura akan lebih mudah jadi kita ekspansi ya. Jadi nanti 100% gratis, nggak bayar, dikasih tempat tinggal, dikasih makan. Jadi tahu beres. Ini baru Purwadika. Tapi harus lulus. Lah iya kan kalau memang udah sekarang gini Pak, saya malah suka. Anda syaratnya adalah harus lulus. Iya. Sementara mereka pasti punya pressure dong. Iya. Mereka pasti punya beban. Let's say, gue udah digratisin. Kalau gue macem-macem, selesai nih gue nih. Betul. Kita ada seleksi sih. Iya kan. Seleksi. Nah, keren banget Purwadika nih. Nah, nanti murid yang kita undang bukan hanya dari Indonesia, tapi dari Singapura, dari Malaysia. Mereka belajar ke Batam. Nah, nanti tinggal diekspor balik keluar bekerja. Jadi intinya kita menjadi inkubator, Pak. Widih. Karena diprediksi kalau di internet saya mau dikasih tahu kebutuhan sampai 85 juta digital talents sampai tahun 2030. Gede banget. Besar banget kebutuhannya, Pak. Makanya kita coba berpartisipasi. Jadi ini klop banget nih dari faktor sosial sama faktor bisnis. Ya. Jadi sosialnya saya juga kena, bantu orang-orang yang pinter tapi mungkin kendala biaya. Ya. Sehingga dia bisa dapat kerja yang bagus loh Pak gajinya. Oh iya. Oh berapa kali UMR tanpa biaya. Asal rajin kan itu yang saya minta nih. Tekadnya itu. Saya coba menanggapi dan apakah ini nyambung atau tidak ya. Ya mudah-mudahan sih ini sejajar gitu ya. Di California, Amerika itu ada namanya Silicon Valley. Iya. Jadi isinya tuh Apple, ya brand-brand gede banget pada ngumpul, brand-brand digital atau startup tech company ada di sana. Kan Anda juga sering keliling Amerika ya, tahu lah pasti kan ada Silicon Valley. Terus kemarin saya ngobrol sama ya bisa dibilang levelingnya udah manajer marketing ke atas lah, manajer ya. Sinarmas. Jadi dia ini akan buat terobosan namanya Digital Hub. Dia mau bangun sekitar, mohon maaf bro kalau salah ya, 26 hektar kalau nggak salah, bahkan itu bisa lebih. Digital Hub, jadi di sananya The Breeze, Cakra dan lain sebagainya. Kita di sana, di The Breeze. Ya? Kita bagian dari Digital Hub nanti. Nah, pas banget. Kemarin saya habis meeting. Pak Yonas ya. Kawan kita itu. Iya bener ya kan. Jadi iya. Kasus Solusi juga dilibatkan. Alhamdulillah gitu dipercaya dari sisi media partner gitu kan. Kemarin kita bareng sama Mekari, bareng sama Sinarmas, ya Sinarmas Land-nya kan. Iya. Nah ternyata podcastnya juga udah tayang. Kita kemarin main di sana, meeting, briefing dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi panggilan tadi yang Anda sempat singgung mengenai 85 juta kebutuhan pekerja digital dan lain sebagainya. Apakah ini adalah salah satu ekosistem yang nantinya Anda mau garap? Kenapa Anda mau ngasih gratisan di Batam, Purwadika School yang cabang sana, memberikan satu wadah, ruang untuk mereka bisa belajar, bibit-bibit teknologi dibangun, digitalisasi dan lain sebagainya, sehingga untuk menyuplai ke tempat digital hub tersebut. Ujung-ujungnya apa coba? Lihat deh kota yang nanti akan dibangun sama Sinarmas Land di sana gitu ya. Bukan saya promosikan Sinarmas Land, tapi beneran lampu merahnya pakai AI, ada kehidupan teknologi berkembang di sana, sehingga membantu ekonomi Indonesia. Kita ini di Batam ini difasilitasinya Sinarmas Land juga Pak. Yang namanya Nongsa Digital Park. Jadi itu semacam digital hub tapi di Batam. Jadi kita juga di situ juga ada tetanggaan sama Apple Academy. Jadi di situ memang sudah ekosistem ya Pak dibangun. Sangat cocok. Pantesan saya duga-duga nih. Emang saya bukannya apa ya? Ternyata saya intip-intip nih kayak gini rasa-rasanya nih nadi-nadinya, darah-darahnya darah-darah Sinarmas nih. Iya kan, ternyata benar. Karena gaya-gayanya memang tadi benar-benar mau membantu program pemerintah, ekosistem, ekonomi, bangsa gitu kan. Lewat pola-pola seperti itu. Cocoklah di Batam. Kapan Pak kalau boleh tahu? Di Januari tahun depan. Jadi teman-teman bisa daftar sekarang nggak? Rencana kita launchingnya Oktober ya, bulan depan. Untuk dibuka pendaftarannya. Cakep. Dan programnya mulai Januari tahun depan. Cakep. Jadi saran saya teman-teman, coba mungkin ada nggak informasi lebih lanjut? Satu-satu dulu nih ya. Ini kalau ngomong Purwadika nih kayaknya nih full of knowledge gitu loh. Coba deh satu-satu dulu nih ya. Ini mau yang dari mana dulu nih Pak? Dari yang Purwadika School yang beasiswa dulu atau yang di Batam dulu nih?
Apanya tuh? Pembahasan kita untuk saya bantu teman-teman untuk mungkin pengen cari tahu lebih dalam. Oh, terserah Bapak. Batam dulu aja ya. Tadi Ya, udah boleh, sampai sini udah dibahasnya seputar Iya. itu soalnya. Coba kita ke Batam, ada informasinya, ada di web atau gimana? Ada nanti teman-teman cek aja di linknya purwadika.com. Ya, kita sekarang udah beroperasi cabang di Batam Udah ya? untuk program yang reguler, Job Connector, yang dimana siswa bayar sendiri. Oke. Tapi nanti di Batam itu saya akan buka khusus yang namanya Digital Talents Incubator. Modelnya berbeda. Nah, pendaftarannya di Oktober itu. Ya, kita akan mulai buka. Bentar lagi nih teman-teman. Iya. Ya nggak tahu di postingan ini Anda nontonnya sampai tanggal berapa nih sekarang nih? Ya Iya. kan? Ya persiapan aja nih Oktober dan runningnya Januari. Mulainya. Jadi Oktober sampai Desember itu penyeleksian. I see. Siapa yang lolos? Oke. Kita cari 100 orang. Oh, oke. Ini ya. Ini kan ada full stack Ya, development. ini yang bayar yang biasa. Oke. Tapi nanti kita Digital Talent Incubator. Jadi belum di launching nih. Ini masih kampus seperti biasa sekarang. Ini kan ada videonya cabang kita di Batam, satu gedung sendiri, 2 lantai. Oke. Ini masih seperti cabang lainnya. Oke. Tapi mulai Januari dia berfungsi khusus menjadi Talents Incubator. Wah, keren. Jadi bukan menjadi sekolah biasa Iya, yang terima iya. murid daftar, tapi khusus menjadi Talent Incubator. Kita rekrut dari seluruh Asia, murid-muridnya gratis kayak tadi. Mantap. Gitu. Jadi kalau berbicara tentang Purwadika nih teman-teman deh. Jadi Purwadika itu memang sudah dikenal dari waktu saya zaman radio dulu sampai sekarang, itu betul-betul bisa membantu teman-teman semua untuk lebih tingkatin investasi leher ke atas tuh. Lihat buktinya. Ya. Purwadika Kampus ini atau Purwadika School kuasai keahlian digital secara tatap muka langsung dengan pengajar dan raih kesempatan berkarir di 1.000 lebih perusahaan, teman-teman. Jadi itu bisa dibilang memang praktikal. Jadi langsung bisa dapat ilmu, insya Allah juga potensi dapat kerja, karena memang yang ngajar juga para praktisi. Betul. Itu yang paling penting itu. Nah, ada yang paling penting lagi Pak, dari yang terpenting Pak, yang mereka tungguin dari awal Pak. Beasiswanya mana? Iya, iya. 3 orang. Iya, itu kesempatan. Coba boleh, mungkin Anda bisa kasih pertanyaan atau quiz. Oh, nanti mungkin ya kita akan buka pendaftarannya secara online khusus yang beasiswa 3 orang ini ya. Dengan Coba. program kasih solusi ini kan. Boleh coba. Nanti kita akan kasih pertanyaan-pertanyaan ya, tentunya dirahasiakan. Oke. Dan jawabannya bisa didapat di mana? Dari pembicaraan kita selama ini. Ya, Oke. gitu. Jadi teman-teman pastikan ya di deskripsi kalau sekarang nonton di YouTube gitu ya, atau mungkin di Instagram ada di caption penjelasannya. Intinya teman-teman cek nanti di situ ada kolom pertanyaan ya. Kayak semacam program kuis ya. Iya. Nah, nanti Anda simak aja pertanyaannya seperti apa, atau mungkin Pak Purwa mau ngasih tahu pertanyaannya apa, ikutin di program itu aja ya. Ikut aja. Nanti Oke. pasti kita atur ada link. Betul. Sebuah form lah. Dia Yes. bisa isi pertanyaan dan jawaban. Iya. Nanti paling ada koreksinya kan. Iya. Penilaiannya. Betul. Benar berapa gitu kan. Iya betul. Jadi di bawah tuh ya udah kita siapin description, ada link. Nanti teman-teman masuk aja ke dalam sana. Ada program beasiswa untuk 3 orang. Yang nantinya berhasil menjawab, tentunya Anda nanti akan mendapatkan satu pengetahuan, wadah, ruang yang bernama Purwadika School. Jadi bisa kuliah, berarti beasiswa gratis dong harusnya dong. Ya kan? Nah, seperti apa pertanyaannya? Cek aja nih cepat-cepat ya. Jadi siapa cepat dia dapat, klik aja di bawah, pantengin, dan pertanyaannya itu seputar dari obrolan kita yang sejauh ini sudah berjalan. Iya. Nah, jadi teman-teman makanya pantengin semua satu persatu, karena nggak mungkin keluar dari obrolan ini. Nah, itu yang paling penting. Ya minimal kalau udah mau dapat satu hadiah, pasti kan effort dikit lah. Iya. Ya, jadi buat teman-teman pastikan ada purwadika.com. Cek aja, mumpung sekarang juga kebetulan ada program pelatihan intensif keahlian digital dengan fasilitas Job Connection ke 1.000 perusahaan lebih ya. Nah, ini udah terkoneksi ya Pak, pastikan mereka juga pasti kan butuh pekerja kan di sini kan. Lulusan kita sudah diekspor ke Singapura paling banyak, ke Malaysia, ke Hong Kong, bahkan ke Amerika. Walaupun tidak hanya di luar ya, paling banyak memang masih di Indonesia. Justru kan untuk ngebangun ekosistem di sini dulu Pak. Kendalanya sebetulnya kenapa mereka nggak bisa keluar adalah bahasa Inggris, kemampuan komunikasi. Makanya yang tadi saya katakan inkubator di Batam, itu syaratnya harus bahasa Inggrisnya bagus. Tapi kalau agak-agak jelek nggak bagus-bagus amat, ya nggak usah mindsetnya, nggak usah grammar banget lah, vocabulary lah. Tapi programnya ngajarnya pakai bahasa Inggris Pak.
gurunya, dosennya bisa praktisi dari Singapura, Pak. Dari pakai Iya. translator aja, Pak. Nanti kalau dia kerja gimana? Kan kerja iya, targetnya keluar. Jadi memang harus bisa bahasa Inggris. Ya tapi kan minimal gini kan bisa karena terbiasa. Gara-gara mungkin Iya. lingkungan jadi bisa kali, Pak. Mungkin nggak bagus-bagus amat boleh dong. Kita lihat karena begini Pak, saya pengalaman juga pernah ngajar dalam bahasa Inggris Pak ya. Di Indonesia itu kendalanya bahasa Pak. Jadi kalau bahasa dia susah nangkep, itu menghambat untuk dia bisa serap. Jadi mau nggak mau ini memang bahasa Inggris harus. Ya, Sebab dari penyerap tenaga kerja juga repot dia kalau komunikasinya terbata-bata. Tapi sekarang udah gampang lah, banyak platform yang untuk ngajarin kita bahasa Inggris gratis. Semua bisa lah, nggak ada yang tidak bisa. Betul. Gitu. Baik, insya Allah ya. Nah ini buat teman-teman kalau pengen tahu informasi lebih lanjut, cek aja di sosial medianya Instagram ya. Ada mana tadi Instagramnya? Nah itu Purwadika School ya. Atau mungkin kalau mau nanya-nanya sama Pak Purwa bisa langsung ke IG-nya. Beliau ini Purwahartono. Ya, saya mungkin nggak melayani pertanyaan seputar pendidikan di Purwadika ya, Oke. karena itu ada timnya. Kalau ke personal saya tanya soal rumah tangga, soal kisah cinta kalian, mungkin itu bisa. Tadi kan Saya nasihati secara pribadi. Tapi kalau tanya-tanya soal pendidikan, langsung aja ke Purwadika School. Oke, boleh. Berarti ada kebagi dua nih. Ini ada penerapan yang luar biasa dari Pak Purwa nih ya. Pendidikan Purwadika School. Berarti kalau empowering woman ya. Iya. Ada di Bapak sendiri Iya. di akun personalnya ya. Iya. Nyariin jodoh buat para janda-janda bisa juga ya. Pokoknya masalah keluarga deh. Ada yang mau ditambahin Pak Purwa? Mungkin itu saja. Iya. Jadi mungkin pesan saya kepada generasi muda, kita harus rendah hati. Kunci sukses adalah beradaptasi. Ya toh? Kosongkan gelas ya. Jadi kita harus peka. Harus cerdik seperti ular gitu ya. Peka terhadap situasi. Jadi jangan ternina bobo dengan situasi yang sekarang, udahlah, masa depan urusan nanti lah, yang penting sekarang-sekarang. Tahu-tahu begitu tiba waktunya kaget sendiri. Wah, gitu kan ya Pak? benar. Jadi siapa yang sudah menonton ini, tolonglah lebih peka. Lihat situasi. Iya. Apakah memang sudah zamannya kalau saya bilang sekarang harus beralih. Banyak mahasiswa lulusan perguruan tinggi yang sudah coba susah cari kerja, akhirnya masuk ke Purwadika. Kalau Bapak tonton testimoninya. Oh, ya? Jadi banyak yang lulusan mereka nggak dapat kerja, susah. Oh malah S1 malah ujung-ujungnya ke Iya. Purwadika. Betul. Habis itu malah dapat kerjanya Jadi karena murid ikhtiarnya belajar di Purwadika. Betul. Lah. Jadi murid kita banyak Pak yang S1 bahkan S2 dari dalam dan luar negeri. Karena sulit mencari pekerjaan karena kebutuhan tadi, orang butuhnya skill. Akhirnya terpaksa mereka belajar lagi. Itu teman-teman. Atau bahkan yang sudah bekerja rela berhenti kerja loh Pak. Kenapa? Belajar lagi di Purwadika, shifting. Karena dia tahu karir yang sekarang mandek. Masa depannya kalau nggak dibilang suram, buntu. Jadi mereka beralih profesi. Belajar lagi di Purwadika. Setelah itu Dapat pekerjaan yang baru di dunia digital. lebih layak. Lebih banyak testimoninya, nanti Bapak tonton, lihat. Testimoni murid-murid kita. Dari segi salary naik. Pasti. Lo ngapain buang waktu untuk belajar? Itulah makanya jangan tunggu Iya. sudah lulus kuliah, udah keburu telat kan. Lebih bagus sekarang gitu. Udah buang waktu 4 tahun. Benar. Terus Anda harus nambah lagi 12 minggu. Betul. Mendingan 12 minggu langsung. Dan insya Allah potensi dapat kerja lebih cepat. Benar. Karena diajari sama praktisi. Iya. Jangan salah ngomong, digoreng lagi nih. Udahlah, saya kan nggak nyebutin nama kampusnya. Iya. Jangan mau diajari sama pengajarnya kacamata kuda. Yang itu udah pasti salah, yang bener saya. Ya, Anda tahu kan maksudnya. Harus sama praktisi yang memang dia aplikatif, adaptif dan seterusnya. Mantap, Pak. Oke. Nah, kita tunggu di kampus nanti. Saya boleh dong main-main ke sana dong, Pak? Oh boleh silakan. Boleh ya? Yang di mana sih kampusnya? Ada di BSD, ada di Sudirman. Bapak aktif di mana? Saya aktif di BSD. BSD ya? Iya, di pusat. Boleh. Nanti saya silaturahmi kan, kali-kali ada talent-talent yang bisa saya cari. Biasanya saya langsung bidik, Pak, untuk kerja dikasih solusi. Ya kali-kali mungkin gantiin Dimas atau gantiin siapa lah. Kita kasih solusi.